Jadi begitu ya. Jadi pada saat Bapak sebutkan Indonesia, kalian jaya, jaya, jaya. Tapi pada saat Bapak sebutkan jaya, jaya, kalian tepuk 2 kali. Prok, prok, prok gitu. Ya, gitu ya. Bisa? Posisi camnya ideal dong. Posisi camnya ideal dong. Segini tuh. Dah. Dah, siap semua? Coba, mulai Pak. Oke. Dah, 1, 2, 3. Indonesia. Ekspresinya gini. Satu lagi. Indonesia. Kemudian pada saat Bapak sebut jaya, jaya, kalian tepuk 2 kali. Ya. Jaya, jaya. Ya, memang dibutuhkan keseriusan dari kalian. Ya, ini emang lebih enak dilakukan secara offline. Cuma karena kita nggak bisa offline, ya dengan seperti ini ya mudah-mudahan bisa sedikit terobati. Ya, satu lagi tadi sedikit dimodifikasi aja. Yang keduanya itu apa namanya? Tadi sebutin jaya-jaya aja ya. Berarti Indonesia jaya-jaya. Kemudian yang kedua adalah pada saat Bapak sebutkan jaya Indonesia, kalian tepuk 2 kali terus jaya-jaya gitu ya. Jadi Bapak ditambahkan jaya Indonesia, kalian menjawabnya dengan apa? Indonesia jaya tepuk 2 kali gitu ya. Oke, paham? Jaya Indonesia. Apa? Ayo jawabannya apa? Jaya Indonesia, jaya tepuk 2 kali. Jaya Indonesia. Jaya. Ya. Ya, terima kasih. Memang tidak mudah untuk membuat ice breaking di daring gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan ini sedikit mengobati kalian. Mudah-mudahan nanti pada saat kita ketemuan offline kita bisa ice breaking di kelas dengan suasana yang lebih baik lagi ya. Oke, terima kasih untuk semangatnya pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai pada materi, Bapak mau mereview ulang materi minggu sebelumnya. Materi minggu sebelumnya itu adalah tentang apa? Iya. Perencanaan usaha. Ada berapa sumber daya yang dibutuhkan? Bukunya sudah dibaca, PowerPoint-nya sudah dibaca. Bapak cuma mereview pertemuan sebelumnya. Ada berapa sumber daya yang dibutuhkan pada perencanaan usaha? Tujuh, Pak. 7. Apa saja, Farid? Money atau uang, man, manusia, material, bahan baku, mesin, metode atau metode, market atau pasar, information atau informasi. Oke, terima kasih Farid. Jadi ada 7 sumber daya yang dibutuhkan pada sebuah perencanaan usaha. Pada sumber daya uang, nilai sumber daya uangnya harus bernilai apa? Pada
sumber daya uang pada kebutuhan sumber daya uang, nilai uang harus bernilai apa? Di materi yang sudah kalian baca. Apa? Jadi di Zoom ini saatnya kita interaktif. Silahkan ngomong, nggak usah apa namanya, mikrofonnya di onin aja nggak apa-apa. Jadi kalian bisa langsung apa aja yang kalian ingat langsung apa? Sumber daya uang nilainya harus depannya R. Rasional. Iya, rasional. Siapa? Ibnu ya. Rasional, ada yang bisa mendeskripsikan nilai rasional? Ada? Rasional artinya? Ayo, kalian sudah kelas 11 harus berani berbicara ya. Public speaking kalian gunakan sebaik-baiknya. Belajar berbicara, belajar mengemukakan pendapat. Apa? Rasional. Nggak tahu, rasional. Ada Pak. Apa? Ada Pak. Katanya jawabannya. Kenapa? Ini jawabannya yang ada. Jawabannya yang ada. Jadi rasional itu adalah nilai sebuah barang berdasarkan nilai sebenarnya. Ya, misalkan kalian beli apa namanya ya? Spidol misalkan ya. Kalian beli spidol harganya 5.000 ya. Ya, pada saat membuat perencanaan itu, perencanaan usaha itu, maka masukkan nilai spidol itu 5.000 atau ada namanya rentang harga. Rentang harga itu biasanya namanya HET. HET, harga eceran tertinggi. Ya, ada di rentang harga tersebut HET. Nilai terendahnya berapa, nilai teratasnya berapa itu ada. Jadi tidak boleh ada di luar rentang tersebut. Itu namanya rasional. Ya, ini bukan bermaksud kita korupsi ya, tapi memang acuannya adalah seperti itu. Ada di rentang nilai itu. Misalkan harga spidol 5.000, kemudian kalian di perencanaannya dituliskan 15.000, ya itu akan salah. Nanti akhirnya akan membuat budget budget apa perencanaan usaha itu akan menjadi terlalu besar, ya. Seperti itu ya. Bisa dimengerti? Oke, terima kasih. Sekarang kita akan coba mulai materi pada pagi hari ini. Oh, absensinya udah diisi semua? Sudah Pak. Oh, kayaknya di sini. Hmm.
Bapak share screen dulu. Oke, seperti rencana kita sebelumnya, Bapak akan minta kalian membacakan slide PowerPoint yang ditampilkan secara bergantian. 11 Mia 4. Bapak mau dari Faiza. Faiza, kita materinya dari sini sebentar. Ya, Faiza silakan dibaca Faiza. Yang administrasi, Pak. Sampai bawah. Administrasi pemasaran. Menurut George Terry, nomor 1 perencanaan, nomor 2 pengendalian, nomor 3 pengorganisasian pekerjaan kantor, 4 penggerakan mereka yang melaksanakan. Ya, terima kasih Faiza. Sebentar, Bapak ingin dulu. Berikutnya Bapak minta Muhammad Gozi Monang. Ya, Pak. Bacain Gozi, on cam Gozi. Fungsi administrasi. Yang pertama planning atau perencanaan. Kedua organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga staffing, keempat directing atau pengarahan bimbingan. Kelima coordinating, 6 reporting, dan 7 budgeting. Ya, terima kasih Fauzi. Pak. Berikutnya Nadia. Nadia, silakan dibaca Nadia. Pemasaran. 1. Pemasaran sama dengan penjualan. 2. Pemasaran sama dengan iklan. 3. Pemasaran sama dengan ketersediaan barang, mengatur display barang di toko. Kegiatan pemasaran. 1. Mengukur tingkat kepuasan konsumen. 2. Merancang dan mengelola penawaran produk. Ya, terima kasih Nadia. Berikutnya Bapak minta menetapkan harga. Sampai sini berarti. Tambahin lagi Nadia, coba dari kegiatan pemasaran. Yang ketiga, menetapkan harga. Yang keempat, mengembangkan saluran distribusi. Maaf, apa yang terakhir nggak kelihatan? Oke. Yang terakhir, menjalin komunikasi dengan pelanggan. Iya, terima kasih Nadia. Berikutnya Faris Muhammad Faris Radityo. Iya, Pak. Silakan baca Faris, on cam. Bentar, Pak. Komponen perencanaan usaha. Ada deskripsi usaha bisnis, perkiraan atas lingkungan bisnis, rencana manajemen, rencana pemasaran, dan rencana keuangan. Ya, terima kasih Faris. Berikutnya ada Putri Fitria Ramadhani. Contoh komponen dalam usaha kerajinan. A. Ulasan deskripsi usaha. B. Strategi pemasaran. C. Analisis pesaing. D. Rencana desain dan pengembangan. E. Rencana operasional dan manajemen. F. Pembiayaan.
Ya, terima kasih Putri. Berikutnya ada Aura Melani. Mana? Nggak kelihatan. Ya. Sistem protein, strength, kekuatan, kedua ada weakness, kelemahan, tiga ada kesempatan, dan ada ancaman. Oke, terima kasih Aura Melani. Berikutnya, iya langsung tugas. Oke, dari poin-poin yang sudah dibaca sama teman kalian tersebut, kira-kira ada yang ditanyakan atau tidak dari Amanda? Jadi sumber PowerPoint yang Bapak tuliskan adalah dari buku paket kalian masing-masing yang sudah kalian terima kemarin pada saat drive-thru. Berikutnya ada Amanda. Amanda kira-kira ada yang ditanyakan atau tidak dari slide yang sudah dibaca sama teman-temannya tadi? Dari saya belum ada, Pak. Belum ada. Bisa dimengerti semua berarti ya? Iya. Berikutnya dari Iqbal. Iqbal? Nggak ada. Berikutnya Kesia. Kesia, ada yang tanyakan Kesia? Kesia? Kesia ada Kesia? Halo? Kesia hadir Kesia? Kesia nggak ada. Raymond Stanley. Raymond ada yang ditanya Raymond? Hah? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Dewi Raka. Dewi ada yang tanya Dewi? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, kemudian ada Andrea. Belum ada juga, Pak. Belum ada juga yang ditanyakan. Kemudian ada Farid. Iya, Pak. Farid ada yang tanyakan Farid dari yang sudah dibacakan sama teman-temannya tadi? Ada, Pak. Tadi kan di beberapa ada yang kita tuh harus menganalisis SWOT yang ada strength, weakness, dan lain-lain. Nah, apakah semua jenis usaha itu kita harus memperhatikan SWOT itu harus dipertimbangkan gitu pada analisis? Oke, ya, pertanyaan yang bagus mengenai SWOT. Mana tadi? Ini. Ya. Jadi standar administrasi atau standar manajemen yang biasa digunakan untuk menganalisis sebuah usaha adalah dengan analisis SWOT ya atau SWOT. Jadi membandingkan produk kita dengan produk kompetitor dengan produk pesaing. Dari segi apanya? Yang pertama dari segi strength-nya, dari segi kekuatannya. Apa kekuatan produk kita dibandingkan dengan kekuatan produk pesaing kita, produk sejenis pesaing kita. Kalau nilai kita lebih baik, harusnya kita nggak usah khawatir ya. Kalau nilai analisis SWOT kita
ternyata di produk kita lebih baik, berarti kita nggak ada masalah. Tapi bagaimana kalau ternyata dari segi analisis SWOT ini produk kita kalah? Ya, kalau produk kita kalah berarti kita harus melakukan inovasi, ya. Melakukan inovasi bagaimana caranya biar produk kita nilainya lebih baik lagi, kekuatannya lebih baik lagi dibandingkan dengan produk pesaing atau kompetitor. Begitu juga dari segi weakness-nya, dari segi kelemahannya. Apa kelemahan produk kita dibandingkan produk lain? Karena setiap produk tidak ada yang sempurna. Ya, pasti ada sisi kelemahannya. Dan kelemahannya itu bisa ditutupi apa enggak dengan aspek yang lain. Ya. Jadi harus dinilai juga sisi kelemahan kita di mana agar kita bisa mensiasati bagaimana caranya agar kelemahan-kelemahan kita tidak jadi bumerang bagi produk yang akan kita buat. Kemudian dari segi opportunity-nya, dari segi kesempatannya. Kira-kira jika produk kita akan di launching ya, akan produksi secara massal. Kira-kira pasar bisa menerima enggak ya? Kesempatan untuk bisa diterima pasar ada atau tidak. Itu juga perlu diperhatikan. Yang terakhir adalah masalah threat atau ancaman produk kita. Apa ancaman produk kita? Misalkan dari segi bahan baku. Misalkan produk kerajinan yang mengandalkan bahan baku kayu misalkan. Bagaimana caranya agar bahan baku kayu itu tetap ada? Padahal kan seperti yang kita pelajari di pelajaran PLH ya, pendidikan lingkungan hidup, bahwa kayu itu punya masa hidup yang panjang, dari kecil, gede sampai bisa ditebang itu kan butuh waktu yang lama. Bagaimana cara mensiasatinya itu kan akan menjadi ancaman karena kita nggak bisa cari bahan baku. Berarti solusinya apa? Seperti itu Farid ya. Bisa diterima Farid? Berarti setiap kita mau bikin rencana usaha gitu Pak, kita harus perhatiin atau menganalisa SWOT ini ya Pak? Bener, ya. Oke, Harus oke. dibuat analisa SWOT agar nilai kegagalan dari produk yang akan kita launching itu menjadi bisa diminimalis atau dikurangin. Kalau kita tidak melakukan analisis SWOT dengan benar, sudah bisa dipastikan produk yang akan kita buat, akan kita launching itu pasti nilai gagalnya itu akan jauh lebih besar. Baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Farid. Berikutnya ada Mutiara Zakia. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak dari presentasi, dari paparan materi yang sudah dibacakan oleh teman-temannya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Berikutnya adalah Diandra Pinkan. Ya, Pak. Diandra, ada yang tanyakan Diandra? Belum ada, Pak. Belum ada. Berikutnya ada Kaila. Belum ada, Pak. Kaila belum ada yang tanyakan. Oke. Berikutnya ada Mutiur Rahman. Kalau analisis SWOT itu khusus barang yang diproduksi sendiri apa bisa barang yang diambil dari pengrajin gitu? Ya, terima kasih. Apakah bisa diaplikasikan pada produk sendiri atau produk orang lain yang kita jual? Ya sebenarnya bisa ya, bisa saja diaplikasikan kepada semua uh, bidang usaha ya, semua bidang usaha karena ini menyangkut secara universal. Kalau kita buat sendiri berarti analisisnya akan seperti ini. Kalau itu ngambil dari orang pasti analisisnya akan berbeda, tergantung penerapannya nanti pada saat di lapangan atau di usaha yang secara langsung. Bisa saja, jadi jawabannya bisa saja baik itu produk kita sendiri ataupun produk orang lain yang kita jual. Ya, begitu ya Mutiur Rahman. Iya, Pak. Oke, berikutnya Eka Bintang.
Nggak ada. Oke, Eka Bintang tidak ada yang ditanyakan. Berikutnya adalah Deborah. Deborah Nggak ada, Pak. nggak ada. Ya, nggak apa-apa. Berikutnya ada Zidan Alvareza. Nggak ada, Pak. Zidan nggak ada yang tanyakan. Berikutnya ada Fatia Ramadhani. Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Berikutnya ada Atika Wildanur. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Berikutnya ada Lira. Lira ada yang tanyakan Lira? Nggak ada, Pak. Lira nggak ada yang tanyakan. Nazwa. Nazwa ada yang tanyakan Nazwa? Nggak ada, Pak. Berikutnya ada Ardelia. Nggak ada, Pak. Berikutnya ada Jessica. Nggak ada, Pak. Jessica tidak ada yang tanyakan juga. Berikutnya ada Realdo. Realdo di sini ya? Halo, Pak. Ada yang tanyakan nggak Realdo? Belum ada sih, Pak. Belum ada. Oke, terima kasih Realdo. Kemudian ada Daniel. Nora, Pak. Evi, Octavia, Belum ada, Pak. belum ada. Indira. Indira ada yang tanyakan Indira? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Jomadia. Jomaida, maaf. Nggak ada, Pak. Jomaida. Salvia. Salvia ada yang tanyakan? Ada? Salvia? Ada di kelas ini apa enggak? Ada, Pak, lagi ke toilet. Oh, lagi ke toilet. Dava, Nugraha? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, berarti Rangga Hafid ada nggak di kelas ini? Rangga, ada yang tanyakan Rangga? Beda Rangga, Pak. Oh, beda Rangga. Maksudnya? Saya bukan Rangga Hafid, jadi Bapak nyebut Rangga Hafid. Oh, Mia 5-nya nggak ada di kelas Mia 4 ini berarti. Ini Rangga Maulana. Iya. Rangga Maulana ada yang ditanyakan Rangga? Ada, Pak. Hah? Enggak, Pak. Nggak ada. Oke, terima kasih Rangga. Berikutnya ada Fairuzah. Ada di kelas ini apa bukan? Ada, Pak. Fairuzah ada yang tanyakan nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Sudah dapat giliran semua? Ada yang belum? Saya belum, Pak. Yoga. Yoga Ayo, adanya ada Mia 4 apa Mia 5 kalau kelas ini? Saya masukkan yang 5, Pak. Oh, Mia 5. Ya, Bapak soalnya mengambil data absensi minggu sebelumnya. Jadi di sini memang ngacak masuk duluan. Yoga absen nggak minggu sebelumnya? Absen, Pak. Yoga. Kok tidak ketemu? Nah, ada M-nya apa enggak? Muhammad enggak? Enggak, Yoga langsung. Iya, Pak. Nggak salah, Pak. Kok di data absen sebelumnya nggak kerekam namanya? Berarti nggak absen dong? Saya absen, Pak. Kan dikirimin nama Farid tuh di grup, Pak. Kalau absen mata pelajaran itu saya langsung absen, Pak.
sini urut abjad A to Z. Y. Di sini adanya Yuda, Yasmin. Itu juga nggak ada ya? Ada di list nama nggak kamu? Pak. Di list nama ada nggak? Di list nama absensi ada nggak? Ada, Pak. Ada. Di atas Zafira. Email 5. Oh, SharePoint. Oke, sebentar ini di ada ini di absen minggu lalu kenapa nggak masuk ya? Udah adanya Yoda, Yasmin, Yuda. Ya, oke. Ada yang ditanyakan nggak Yoga kira-kira? Nggak ada, Pak. Nggak ada yang ditanyakan. Jadi tugas hari ini apa aja, Pak? Tugas hari ini nanti hanya membuat analisis SWOT tapi dengan usaha sesuai dengan yang kalian kirim minggu sebelumnya. Jadi kalian menganalisis perencanaan usaha tugas kalian yang sebelumnya. Ya. Oh, jadi jenis usahanya itu yang kemarin ya, Pak? Iya, benar. Tugas ini akan terus bersambung sampai dengan nanti kalian membuat laporan. Ya. Jadi tidak boleh berubah walaupun kita materinya kerajinan, cuma karena ini untuk fleksibilitas, teorinya tetap kalian dapatkan, cuma di penugasannya karena kemarin dibebaskan usahanya apa, maka untuk analisis SWOT-nya adalah analisis SWOT sesuai dengan perencanaan usaha yang sudah kalian kirim, sehingga akan terus berkelanjutan seperti itu. Makasih Yoga pertanyaannya. Yang lain? Ada lagi yang belum dipanggil? Iya. Yang lain yang belum dipanggil ada lagi? Sudah? Pak, maaf, ini kerjanya di Microsoft Word atau di buku tulis ya, Pak? Ya, seperti biasa Bapak membebaskan kalian boleh mengerjakan di Microsoft Word, copy file Bapak ini, kemudian kalian edit, kalian hapus. Ya, kalian hapus yang sesuai dengan usaha kalian, ide usaha kalian. Boleh juga mengerjakan di kertas, kemudian hasilnya difoto juga boleh. Ya, jadi terserah inisiatif kalian. Tapi tolong misalkan menggunakan file dari Bapak, jangan ada kata-kata yang tersisa dari file contoh yang Bapak lampirkan. Soalnya di tugas-tugas sebelumnya yang perencanaan usaha Bapak kan ngasih contohnya roti. Kenapa kata-kata rotinya masih ada gitu? Ya, ada beberapa teman kalian yang mengirim ya editannya kurang teliti gitu ya. Ya, jadi di penugasan ini sama seperti sebelumnya, boleh membebaskan kalian mau pakai foto atau pakai file aplikasi Microsoft Word boleh, aplikasi Google Doc boleh, atau PDF juga boleh, terserah kalian. Ya seperti itu. Kemudian kalau yang deadline-nya
Deadline-nya itu Bapak set hari ini sampai jam 12 malam. Ya, kalau bisa semuanya selesai hari ini, tidak harus sekarang, tidak harus saat sesi Zoom. Sesi Zoom ini silahkan, ternyata Bapak kemarin uji coba karena materinya mungkin agak sedikit butuh eksplorasi, tidak cukup jika di sesi Zoom. Maka di sesi Zoom ini silahkan diskusi kira-kira apa yang menurut kalian belum jelas pada penugasannya atau pada materi hari ini. Seperti itu kira-kira. Oke, Bapak boleh buka contoh penugasannya dulu sebentar. Ya, jadi nanti kalian yang yang terlambat, ya Bapak sih mintanya nggak terlambat ya. Yang terlambat silahkan balasnya di sini ya, jangan via WA. Ya, jangan mengirim jawaban via WA karena WA sangat banyak sekali informasi yang masuk terpencar-pencar begitu ya. Sehingga kalian lebih enak nanti kirim di sini. Ini penugasannya. Kalau kalian telat mengirim di sini, silakan kirim di balasan sini. Bisa kalian lampirkan filenya. Begitu ya. Paham semuanya ya? Halo? Ya. Jadi seperti itu. Jika ada yang memang tidak bisa mengerjakan hari ini sampai deadline jam 12, silakan nanti kalian melampirkan tugasnya di sini, di balasan postingan Bapak yang ini. Ya. Bapak coba buka, kasih lihat sebentar, contoh analisis SWOT pada usaha kerajinan. Ya. Ya, jadi ini contoh analisis SWOT yang bisa dilakukan pada kerajinan rotan. Ya, ini studi kasusnya adalah pada kerajinan rotan. Dari segi strength-nya, dari segi kelebihannya, kelebihan usaha ini adalah produk yang dipasarkan atau dipesan cenderung dalam jumlah yang banyak. Ya, walaupun sehingga keuntungannya per satu barang relatif sedikit, tetapi akan mendatangkan penghasilan yang banyak jika pesanannya besar. Selain itu, usaha ini juga memiliki sumber tenaga kerja yang luas sehingga tidak terjadi ketergantungan pada produksi di satu daerah saja, akan tetapi tetap memiliki pemasok yang lain. Jadi segi kelebihannya adalah itu. Jadi biasanya rotan ini, kerajinan rotan itu dipesan dalam jumlah yang banyak. Ini dilihat dari sisi pengrajinnya ya, bukan penjualnya ya. Dari studi kasus ini dilihat dari sisi pengrajinnya, bukan penjualnya. Jadi dia hanya membuat saja, kemudian nanti dipasok atau dijual kepada pengrajin-pengrajin yang ada di lokasi-lokasi wisata, misalkan seperti itu. Jadi keuntungan satuannya adalah kecil, cuma biasanya dibeli dalam jumlah atau kuantiti yang banyak, sehingga nilai keuntungannya akan lebih besar. Seperti itu. Ya, bisa dipahami di sini? Bisa, Pak. Bisa. Tapi kemudian dari segi weakness-nya, dari segi kelemahannya, ya, kelemahan usaha rotan ini adalah terjadinya ketergantungan terhadap pesanan. Jadi sangat tergantung sekali dengan pesanan perusahaan dagang yang seperti tadi disebutkan. Kalau ini adalah contoh studi kasusnya adalah pengrajin rotan. Jadi dia sangat tergantung dengan orang yang pedagang yang mau ngambil barang dari dia, ya kan? Jadi dia hanya memproduksi jika ada pesanan, ya kan? Tidak bisa memproduksi barang secara besar-besaran. Sebenarnya bisa saja diproduksi secara besar, akan tetapi barang yang sudah diproduksi harus menunggu pemesan mengambil terlebih dahulu, kemudian baru bisa dipasarkan. Jika barang yang sudah diproduksi akan tetapi tidak ada pesanan, maka ada kemungkinan terjadi kerugian. Ya.
Jadi dia hanya memproduksi barang berdasarkan pesanan atau biasa disebut apa? Inden ya. Inden atau bahasa lainnya adalah apa biasanya? Bahasa lainnya itu pre-order gitu ya. Benar ya? Ya, jadi dia hanya membuat barang jika ada pesanan yang masuk. Kelemahannya seperti itu. Berikutnya dari opportunity-nya, dari opportunity atau peluang usaha kerajinan rotan ini, kalau kita lihat dari keadaan usaha, sebenarnya banyak peluang untuk lebih mengembangkan usaha ini. Di antaranya lebih mengembangkan jenis produk yang bisa dipasarkan di dalam negeri, walau tanpa perantara perusahaan dagang. Hal ini akan bisa dilakukan dengan memasarkan secara online. Karena pasar online memiliki cakupan pasar yang lebih luas. Jika diperlebar, maka tenaga kerja pun akan lebih banyak lagi yang bisa ditampung. Ya, jadi kejadiannya adalah opportunity-nya adalah dia selama ini hanya mengandalkan perusahaan yang penjual yang mengambil barang dari dia. Sebenarnya kalau mau dikembangkan lagi, peluangnya akan lebih besar kalau dia membuka semacam online shop seperti itu. Jadi tidak lagi tergantung dengan pedagang yang akan mengambil barang dari dia. Jadi opportunity-nya seperti itu. Kemudian dari segi threat-nya, dari segi ancamannya, ya ada dua ancaman yang bisa mempengaruhi terhadap usaha ini. Ancaman yang datang dari luar berasal dari yang berasal dari usaha itu sendiri. Ya, ada dua ancaman yang dari luar maupun dari dalam usaha itu sendiri. Ancaman dari luar itu berupa langkanya bahan baku yang tersedia karena tidak dapat memproduksi bahan baku sendiri. Ya, itu adalah ancaman dari dalam diri usaha itu sendiri ya. Karena dia sangat tergantung dengan bahan baku alam yang disediakan alam. Dalam hal ini adalah rotan. Maka produksinya akan terganggu jika pasokan rotannya tidak ada. Seperti itu. Itu adalah ancaman dari dalam dirinya sendiri. Kemudian ancaman dari luar adalah apa? Pesaing, Pak. Iya, menurunnya kualitas produk, ya. Jadi kualitas produk yang tidak diawasi dengan baik berhubungan dengan barang ekspor ya, dihubungkan dengan barang ekspor. Kebalik. Kalau dari luar itu tentang bahan baku ya. Kalau dari luar itu tentang bahan baku. Kalau dari dalam adalah tentang kualitas barang yang dihasilkan. Jadi kalau ancaman dari luar, ya dari luar berarti bukan dari dalam usaha itu sendiri ya. Dari luar itu tentang bahan baku. Karena dia sangat tergantung dengan bahan baku, maka usaha ini tidak bisa berjalan. Sedangkan ancaman dari dalam atau internal itu adalah tentang kualitas barang yang tidak bisa dipertahankan, ya cenderung kualitasnya ya, jadi kalau kualitasnya menurun maka barang tersebut tidak bisa diterima ya, tidak bisa diterima di pasar ekspor. Kejadiannya seperti itu, tidak bisa diterima di pasar ekspor. Makanya dalam hal ini si pengrajin bagian QC tahu ya QC? Ada yang tahu QC? Quality control bukan, Pak? Bener, quality control ya. Jadi bagian quality control ini harus benar-benar berperan aktif ya, untuk mengontrol kualitas barang yang dihasilkan. Jika barang yang dihasilkan itu nantinya ternyata tidak cocok atau tidak sesuai dengan pesanan, maka barang tersebut tidak boleh dijual atau tidak boleh dikirim ke pemesan. Tapi harus melalui perubahan dulu, harus diperbaiki dulu sehingga barang yang dihasilkan itu memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Bisa diterima dari penjelasan analisis SWOT kerajinan rotan yang dicontohkan di sini.
Bisa diterima? Bisa, Pak. Oke. Jadi nanti kalian membuat seperti ini ya, membuat seperti contoh ini, tapi di sini analisis SWOT-nya diganti, kemudian di sini silahkan ganti produk kalian apa sesuai dengan ide kalian kemarin. Kalau kalian kemarin idenya original ya, idenya asli dari diri kalian sendiri, harusnya analisis SWOT-nya itu akan lebih mudah. Ya, analisis SWOT-nya akan lebih mudah karena itu pikirannya, hasil idenya dari diri kalian sendiri. Tapi kalau kemarin kalian mengambil dari ide orang lain yang bukan pikiran sendiri, maka analisis SWOT-nya pun akan sulit. Karena kalian membayangkan cara berpikir orang lain. Karena tidak mungkin orang lain berpikir sama dengan apa yang kalian pikirkan. Ya, seperti itu. Terlalu cepat tidak penjelasan Bapak? Bapak. Silakan kalau ada yang perlu ditambahkan, kurang jelas atau perlu ditambahkan. Tidak ada? Ya. Jadi tugas kalian cukup mudah, cuma memang butuh eksplorasi lagi. Nanti di kelas 10 bukannya sudah ada ya analisis SWOT ya? Kelas 10 materi analisis SWOT sudah ada belum? Ini belum ada, Pak. Belum ada. Analisis SWOT itu perasaan ada, cuma mungkin belum disinggung secara luas. Perhitungan biaya, ya, jadi materinya ada di buku paket. Oh, ada ini di strategi pemasaran. Dulu kelas 10 sebenarnya udah ada. Cuma mungkin kalian lupa. Ya, kelas 10 sudah ada, di kelas 11 dibahas lagi karena itu adalah memang materinya. Mungkin kelas 10 kemarin hanya disampaikan sekilas-sekilas saja. Tapi di kelas 11 ini kalian diminta untuk membuat contoh penerapannya ya, contoh penerapannya. Jadi kalau di buku paket kita adalah kita sudah sampai di halaman berapa ini? Sampai di halaman 8 ya. Ya, buku paketnya tolong nanti dibuka, dibaca-baca lagi. Karena sumber utamanya adalah dari buku paket kalian. Jangan sampai kalian sudah diberikan buku paket tapi tidak dibuka, tidak dibaca, masih diplastikin lagi ya. Jadi kita materinya sudah sampai halaman 8 ya. Sampai halaman 8. Analisis SWOT-nya contoh lainnya ada di halaman 7 di buku paket kalian masing-masing. Itu di halaman 7 bisa kalian lihat ada contoh analisis SWOT pada usaha keset ya, usaha kerajinan keset. Di situ strength-nya, kekuatannya adalah usaha keset tergolong usaha yang tidak membutuhkan modal yang besar dan keahlian yang khusus. Benar ya? Jadi kekuatannya adalah itu, bahwa usaha keset itu tidak butuh modal yang besar dan keahlian khusus. Hanya menganyam kain yang sudah tidak terpakai, kain perca menjadi bentuk keset, atau di sini model apa sih, dijahit bukan dianyam ya.
sesuai gambarnya kalau kalian lihat adalah dijahit ya. Ya, kalau gambar awal itu gambar kupu-kupu itu dijahit ya. Jadi tidak membutuhkan keahlian khusus ya. Kalau di sini berarti dengan catatan orang tersebut sudah menguasai menjahit kain gitu ya. Kemudian dari segi weakness-nya, kalau di buku kalian hampir semua hasil usaha keset dari kain perca bermotif sama ya. Dengan motif yang sama berarti persaingan akan semakin besar ya. Harusnya kalau kalau studi kasusnya usaha keset berarti harus bisa membuat apa namanya bentuk yang berbeda, bentuk yang bervariasi sehingga dari segi kelemahannya bisa diatasi. Oke. Kemudian dari segi opportunity-nya, opportunity atau kesempatannya adalah bahwa peluang usaha keset ini cenderung meningkat karena setiap hari terjadi penambahan rumah baru sebagai tempat tinggal. Apa hubungannya? Apa hubungannya penambahan rumah baru dengan usaha keset? Rumah-rumah butuh keset, Pak. Iya. Jadi rumah-rumah pasti dipastikan biasanya butuh keset untuk apa namanya membersihkan kaki sebelum masuk ke dalam rumah gitu ya, benar ya? Ya, benar ya Aldo. Kemudian treatnya dari ancamannya berarti tadi yang di bagian weakness di sini dibahas bahwa usaha keset ini membutuhkan inovasi bentuk, warna, dan model agar dapat menarik konsumen untuk membeli produk yang ada di pasaran. Jadi ancamannya adalah harus bisa inovasi. Kalau tidak mau kalah dalam persaingan, maka produk yang dihasilkan harus punya inovasi dari bentuk, warna, dan model yang harus lebih bervariasi. Seperti itu. Ada yang bisa sudah selesai mengerjakan analisis SWOT produk yang sekarang? Lagi nyoba coret-coretan atau nunggu nanti inspirasinya keluar? Hah? Halo? Pak, bedanya weakness atau kelemahan sama treat itu apa sih, Pak? Kayaknya mirip-mirip. Jadi kalau weakness itu kelemahan, kalau di buku paket itu kan kelemahannya hampir semua usaha keset dari kain perca bermotif sama. Ya, kalau motifnya sama itu kan berarti apa namanya persaingannya akan semakin besar. Sedangkan di trade-nya itu apa namanya jawabannya sebenarnya ya, jawaban dari weakness-nya ya. Kalau nggak mau weakness-nya itu besar, berarti di trade-nya itu harus dijawab. Benar nggak? Ya kan? Benar nggak Iban? Farid? Ya, Iya, Pak. jadi kalau di weakness-nya nggak mau, nggak apa maksudnya di weakness-nya itu nilainya besar, berarti di bagian trade-nya itu harus dijelaskan dengan ancaman yang ada di bagian kelemahan itu, maka solusinya harus bagaimana? Ya, di trade-nya itu harus dijelaskan. Solusinya adalah membuat produk yang lebih bervariasi, misalkan seperti itu. Jadi weakness itu apa namanya masalahnya di trade itu kalian sampaikan solusinya, solusi untuk mengatasi kelemahannya itu apa. Begitu, Farid. Oke, Pak. Yang lain ada lagi? Dulu waktu belajar sama Pak Helmi, begini juga, kalian pada diem. Hah? Halo? Dulu kelas 10 belajar sama Pak Helmi, kalian diem juga seperti ini? Banyakan diemnya? Enggak. Jarang-jarang, Pak.
Pak Helmi kenapa? Jarang ada ini. Oh, jarang ngadain meet. Terus kalau ngadain meet, ngapain? Ngasih tugas? Nggak menjelaskan? Sekali doang tak menjelaskan. Sekali-sekali doang? Lebih suka menjelaskan sekali kasih tugas apa lebih suka begini interaktif? Hah? Kayak gini Pak. Iya. Nggak suka kayak gini Pak, jadinya paham juga kitanya. Oh, jadinya paham juga kita ya. Tapi kalian juga harus interaktif dong. Jangan Bapak terus yang ngomong, tapi kalau Bapak mengajukan sesuatu, melempar sesuatu, kalian harus balas lagi. Sehingga terjadi proses interaktif. Kalau hanya Bapak yang ngomong, kesannya kayak hanya mendongeng, kalian jadi ketiduran, ngantuk gitu kan. Iya, harus interaktif. Ya. Ya pasti ya, tiap guru punya metode sendiri, punya style sendiri, bagaimana cara beliau-beliau mengajar ya. Tinggal penerimaan kalian ya, penerimaan kalian bagaimana. Ya nggak masalah ya, nggak usah dibanding-bandingkan, cuma pasti punya style sendiri, punya cara cara mengajar tersendiri. Ya makanya kalau Bapak interaktif seperti ini ya kalian ya diminta apa namanya? Interaktif juga dalam artian setiap kali Bapak melempar sesuatu ya mbok kalian ya respon gitu ya. Jangan kaliannya diem, jadi Bapaknya juga bingung maksudnya apa, diem paham apa enggak gitu kan. Ya kalau di kelas iya, kalau diem bisa dijitak langsung palanya cetok gitu kan. Tapi kalau di sini mau jitaknya gimana caranya? Ya, oke, 10 menit lagi. Jika memang sudah tidak ada yang ditanyakan, berarti akan kita sudahi dulu. Kita akan istirahat dulu, karena kalau Bapak langsung menunggu tugas yang kalian kirim pada sesi yang sekarang kayaknya tidak mungkin. Ya, mungkin apa enggak? Hah? Ada yang sudah mengirim tugasnya? Nggak bisa Pak. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Coba. Sudah pesimis. Ya. Kalau kata Bapak Mas sebenarnya ya tinggal yang kemarin dibuka lagi dan soalnya dari perencanaan bisnis yang kemarin kan kalian sudah punya gambaran bahwa idenya seperti itu. Kalau balik lagi kalau itu ide kalian sendiri harusnya kalian akan lebih mudah apa namanya mencari sisi kelemahannya. Ya, kelemahan usaha kuliner ya pasti antara lain mungkin basi, mungkin produk sebelah lebih enak gitu kan. Terus solusinya bagaimana? Solusinya ya kalian harus survei pasar, kalian harus memberikan tester untuk apa namanya konsumen kalian merasakan apakah itu apa enak apa enggak itu kan berarti kan solusi kan. Ya sebenarnya itu dari ide kalian sendiri. Kalau Bapak harus menjawab satu persatu ya sulit karena itu dari sudut pandang kalian sendiri. Oke, jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi agar istirahat kita agak sedikit lebih panjang, Bapak akan sudahi pertemuan pada pagi hari ini. Bapak kasih kesempatan lagi konfirmasi apakah ada yang ditanyakan lagi atau tidak pada sesi pertemuan pagi hari ini. Nggak ada Pak. Oke, Raymond bilang nggak ada. Yang lain? Biasanya tidak. Nggak ada Pak. Kompak dong. Jawabnya bisa kompak nggak? Nggak ada Pak.
dikomandoi, nggak ada Pak gitu. 1, 2, 3 gitu. Nggak ada, Pak. Gak ada apa? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Ada Pak. Oke lah kalau begitu terima kasih atas sesi belajar pada pagi hari ini ya, mudah-mudahan dari apa yang kita pelajari bisa kita ambil manfaatnya. Jadi harus percaya, harus yakin bahwa setiap ilmu pengetahuan apapun itu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian pasti akan ada manfaatnya. Jadi jangan sekali-kali meremehkan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Bapak Ibu kalian masing-masing. Oke, terima kasih. Itu saja. Silakan Ketua kelas untuk menutup sesi pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa lagi ya Pak? Ya, seperti biasa mengawali dan mengakhiri harus kita akhiri dengan doa. Oke Pak. Sebelum mengakhiri pelajaran PKWU pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dadah. Terima kasih Pak. Makasih, Pak. Makasih banyak, Pak. Ya, sama-sama.